Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Apa yang dilakukan oleh 5 artis terkenal tanah air ini kabarnya lebih parah dari PDD. Ada yang melakukan pemerkosaan terhadap sesama jenis, ada yang memperkaos anak umur 5 tahun, bahkan ada yang menyodomi napi di dalam penjara kabarnya. Berikut ini adalah kelima artis tersebut. 1. Urip Arpan. Seorang laki-laki berondong bernama Najib Raizi alias Izzy melaporkan artis Urip Arpan atas tuduhan telah melakukan pemerkosaan sesama jenis terhadap dirinya. Hubungan intim sesama jenis yang dilakukan secara paksa itu terjadi di rumah Urip Arpan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut Izzy, Urip Arpan menyuruhnya melakukan oral dengan dirinya. Tak cukup sampai di situ, Izzy juga mengaku dipaksa berhubungan intim dengan istri Urip. Perbuatan terlarang itu dilakukan selama setahun. Dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali, ungkap Kiki, manajer Izzy saat itu. Yang tak kalah mengejutkan, hubungan intim sesama jenis itu sering dilakukan di tempat terbuka, yakni di halaman rumah Urip Arpan. Meski mengaku sudah berkali-kali diperkaos, Izzy mengaku tak bisa menolak karena ia sudah dijanjikan Urip akan diorbitkan menjadi artis terkenal. Apalagi Izzy berasal dari daerah yang sangat jauh, yakni Donggala, Sulawesi Tengah, dan datang ke Jakarta pada Oktober 2007 demi mengejar cita-citanya menjadi artis. Sejak itulah Izzy mengenal Urip Arpan sekaligus menjadi korbannya. Namun yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan Urip Arpan bukan hanya Izzy, tapi masih ada belasan korban laki-laki berondong lainnya yang juga diiming-imingi akan dijadikan artis. Awalnya Izzy tak ingin melaporkan kejahatan Urip Arpan, tapi justru Urip menyebarkan fitnah seolah-olah Izzy mencari sensasi agar populer, jelas Kiki. Izzy bersama korban lainnya yakni Revan dan Vicky melaporkan Urip Arpan ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan pada Rabu 18 Februari 2009. Ketiganya sama-sama mengaku sebagai korban pemerkosaan sesama jenis yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh Urip Arpan di rumahnya. Selain mereka bertiga, masih ada belasan korban laki-laki muda lainnya. Ada juga seorang wanita bernama Wanda yang ikut melaporkan Urip Arpan ke polisi. Menurut Wanda, Urip Arpan sudah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan suaminya yang bernama Billy. Billy bahkan tega meninggalkan Wanda dan putranya demi memilih hidup bersama dengan artis yang wajahnya mirip almarhum Benyamin Sueb ini. Kepada para korbannya, Urip memberikan syarat, yakni jika mereka ingin dijadikan artis, harus mau menjadi teman tidurnya. Selain itu, para korban juga diancam jika berani melapor ke polisi. Menanggapi laporan tersebut, pihak Urip Arpan membantah kabar kalau sang komedian sudah diciduk polisi untuk dimintai keterangan. Bahkan anak laki-laki Urip Arpan, Muhammad Bakti Pratama, membantah kabar penangkapan sang ayah. Menurut Bakti, ayahnya justru sedang berada di rumah. "Babe lagi di rumah, lagi nggak enak badan, lagi istirahat," terang anak pertama Urip Arpan tersebut. Bakti menjelaskan ayahnya mengalami sakit sejak beberapa bulan sebelumnya. Gara-gara tudingan miring tersebut, keluarga jadi khawatir dengan kesehatan Urip yang terus menurun. "Awal Desember Babe sempat down, sekarang sudah bangkit berkat rahmat Allah. Saya cuma bisa berdoa, tapi kita sekeluarga khawatir juga terjadi kenapa-napa," jelasnya. Usai kasus tersebut viral, karir Urip Arpan di dunia artis semakin meredup, namanya pun semakin tenggelam. Di akhir hidupnya, kondisi sang aktor dikabarkan sangat memprihatinkan. Seiring berjalannya waktu, sosok Urip Arpan pun bak hilang di telan bumi. Hingga akhirnya pada Kamis 29 Juli 2021, Urip Arpan dikabarkan menghembuskan nafas terakhir di kediamannya. Urip Arpan wafat karena penyakit stroke yang sudah cukup lama dideritanya. 2. Saipul Jamil. Tahun 2016 lalu, publik dikejutkan dengan tertangkapnya artis Saipul Jamil oleh aparat kepolisian Polsek Kelapa Gading atas dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki alias berondong yang masih di bawah umur. Yang bersangkutan mengakui perbuatan tersebut dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka, ujar Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Daniel Boli Tifaona pada Jumat 19 Februari 2016. Sementara itu, Kapolsek Kelapa Gading Komisaris Ari Cahya Nugraha juga mengungkapkan bahwa korban yang masih berstatus sebagai pelajar merupakan salah satu penonton Saipul Jamil di sebuah program acara pencarian bakat menyanyi dangdut di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta. Korban berinisial DS melaporkan Saipul Jamil karena telah melakukan perbuatan asusila terhadapnya. Selain itu, DS menolak permintaan Saipul Jamil untuk melayaninya
Namun Saipul Jamil terus merayu dan membujuk DS untuk berhubungan intim sesama jenis. Lagi-lagi korban menolaknya dan mengatakan hendak sholat tahajud. Seusai sholat tahajud, saat korban tidur di sebuah kamar di lantai atas, disitulah Saipul Jamil mulai melecehkannya. Bahkan Saipul Jamil minta dilayani hasratnya sampai 2 kali. Tapi setelah kejadian pertama, korban langsung menolak. Usai kejadian itu, korban langsung kabur dari rumah Saipul Jamil dengan cara diam-diam. Bersama orang tuanya, DS langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi. Saat diamankan di rumahnya, Saipul Jamil hanya bisa pasrah tanpa memberikan perlawanan sama sekali. Sejak saat itu, nama Saipul Jamil pun langsung tenggelam. Tahun demi tahun berlalu, Saipul Jamil kini telah bebas dari masa hukumannya dan ingin kembali ke dunia hiburan. Namun banyak pihak yang menentangnya. Tiga, Indra Bekti. Beberapa tahun lalu, artis Indra Bekti sempat terjerat kasus pelecehan seksual terhadap Brondong. Kala itu, seorang laki-laki Brondong bernama Reza Pahlevi mengaku sudah diperkaos karena diajak berhubungan intim sesama jenis secara paksa oleh sang presenter kondang. Yang mengejutkan, bukan hanya sekali, Reza mengaku sudah sering dipaksa berhubungan intim oleh Indra Bekti, hingga 10 kali dengan modus diiming-imingi akan dijadikan artis terkenal di negeri ini. Merasa tidak terima sudah berkali-kali diperkaos, tapi janji tak kunjung ditepati, Reza Pahlevi pun melaporkan tindakan asusila yang dialaminya itu kepada pihak berwajib. Didampingi kuasa hukumnya, Reza Pahlevi melaporkan Indra Bekti. "Demi Allah, demi Rasulullah, Indra Bekti melecehkan saya di kamarnya," ungkap Reza Pahlevi sambil menangis terisak. Reza semakin dibuat geram karena Indra Bekti tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan mengaku tidak pernah mengenalnya. Padahal menurut Reza, Indra sudah sering memaksanya melakukan hubungan sesama jenis itu dengannya di dalam kamar. Dia bilang sama teman, "Nggak kenal sama saya. Coba Indra Bekti berani nggak datang ke sini?" tantangnya. Reza Pahlevi kecewa dan sakit hati karena janji Indra Bekti yang akan menjadikannya artis terkenal malah dipakai sebagai alat untuk memperdaya dirinya. Reza Pahlevi juga mengejutkan publik dengan membongkar kalau Indra Bekti pernah memintanya untuk dicarikan laki-laki muda alias Brondong. Indra bilang ke saya, "Reza, minta dicarikan teman pria dong." Bongkar Reza, "Saya kasih nomor kontaknya saja. Makanya saya yakin mereka juga menjadi korban Indra Bekti," ujar Reza. Reza pun yakin kalau masih ada banyak korban Indra Bekti lain selain dirinya. Selain Reza Pahlevi, muncul pula aktor Brondong bernama Lalu Gigih Arsanova yang menuding Indra Bekti sering mengajaknya berhubungan intim sesama jenis. Lalu Gigih mengaku awalnya diiming-imingi pekerjaan dan akan diorbitkan menjadi artis terkenal. Kuasa hukum Lalu Gigih, Gading Satria Nainggolan, menjelaskan ketika Lalu Gigih sedang berada di Lombok, Indra Bekti mengajaknya ketemuan. Janjinya mau diorbitkan, tahu-tahu pas ketemu diajak begituan, ujar Gading. Gading juga menjelaskan, Lalu Gigih berkenalan dengan Indra sekitar bulan Mei 2015. Ketika itu, Lalu Gigih yang masih tinggal di Lombok diminta oleh Indra untuk datang ke Jakarta karena ada pekerjaan di dunia hiburan. Tapi pada kenyataannya, setelah kurang lebih 1 bulan berada di Jakarta, Lalu Gigih tak kunjung diberikan pekerjaan. "Karena nggak dikasih kerjaan, klien saya kembali ke Lombok. Sampai di Lombok, IB tetap chat, janjikan kerjaan lebih menggiurkan," lanjutnya. Setelah itu, Indra malah meminta Lalu Gigih untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka bertemu di rumahnya di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Terjadi sesuatu, pokoknya yang tidak seharusnya dilakukan sesama laki-laki di dalam kamar, jelas Gading. Saat kejadian itu, Lalu Gigih dan Indra hanya berdua di dalam kamar. Menanggapi tudingan-tudingan miring tersebut, Indra Bekti pun memberikan bantahan. "Aku hanya mau kasih tahu berita itu tidak benar dan takut hanya untuk kepentingan pribadi untuk settingan pihak tertentu." Demikian isi pesan tertulis Indra Bekti yang beredar di kalangan wartawan pada Kamis 28 Januari 2016. Sejak saat itu, karir Indra Bekti semakin meredup dan namanya pun semakin tenggelam. 4. Solid AG. Penyanyi dan pencipta lagu dangdut Solid AG menjadi terdakwa dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Seperti dilansir dari antaranews.com 15 Desember 2015, dalam sidang tersebut Solid AG divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Yang membuat marah publik dalam kasus ini, korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Solid AG adalah seorang anak perempuan yang masih berusia 5 tahun dengan inisial TAP. Pengadilan pun menyatakan terdakwa Solid AG sudah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. Putusan tersebut ternyata lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 tahun penjara. Tindakan pemerkosaan itu dilakukan Solid AG pada tanggal 3 Desember 2014 di kantor MRN Production House.
Jalan Tebet Raya nomor 29 Jakarta Selatan. Sedangkan anak perempuan berusia 5 tahun yang menjadi korbannya merupakan anak dari seorang tukang masak di kantor tersebut. 5. Faisal Hisyam. Nama Faisal Hisyam langsung dikenal publik berkat aktingnya bersama artis cantik Nabila Syakib dalam sinetron Cinta SMU. Seperti dilansir dari reknews.com 15 November 2021, sayangnya saat sedang berada di puncak karir, Faisal Hisyam justru harus berurusan dengan hukum karena terjerat kasus pemerkosaan hingga membuat karir dan hidupnya jadi terpuruk. Faisal Hisyam ditangkap polisi karena telah terbukti memperkaos seorang gadis yang tak lain adalah teman sekaligus tetangganya sendiri ketika dirinya masih tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Kabarnya, Faisal Hisyam melakukan modus untuk memperkaos korban dengan cara menjebaknya. Korban awalnya diajak jalan-jalan kemudian dicekoki obat terlarang hingga mabuk. Faisal yang saat itu sudah mempersiapkan rencana jahatnya, membawa korban yang sedang dalam keadaan setengah sadar ke Hotel Maharani dengan dibantu 2 orang temannya. Begitu sampai di kamar hotel, Faisal langsung meminta kedua temannya untuk pergi dan membiarkan dirinya berdua dengan korban di dalam kamar. Saat itulah korban langsung diperkaos. Usai diperkaos, korban yang masih berstatus sebagai siswi sebuah SMA di Jakarta itu langsung ditinggalkan Faisal di kamar hotel. Hingga akhirnya pada bulan Juli 2004, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk Faisal Hisyam karena telah terbukti bersalah memperkaos korban dan juga atas kepemilikan obat-obatan terlarang. Kasus Faisal Hisyam tak berhenti sampai di situ, karena pada tahun 2004 ketika sedang menjalani masa hukumannya di penjara, Faisal disebut melakukan tindakan asusila, yakni memperkaos teman sesama jenisnya di dalam tahanan. Saat itu beredar pesan SMS berantai di kalangan media yang mengungkapkan bahwa Faisal Hisyam telah memberi uang tutup mulut sebesar 35 juta rupiah agar kasus sodomi tersebut tidak diungkap. Namun ketika dimintai konfirmasinya, Ibunda Faisal langsung membantah kabar miring tersebut. Mungkin ulah orang-orang tertentu yang gak merasa puas, tegas sang ibu. Sejak itu nama dan karir Faisal Hisyam di dunia hiburan tanah air langsung tenggelam dan terlupakan. Setelah bebas dari penjara, Faisal Hisyam juga diboikot dari industri hiburan oleh sejumlah pihak. Sejak saat itu, Faisal benar-benar menghilang dari dunia hiburan tanah air. Namun tak disangka, Faisal Hisyam kini justru menjadi seorang pengacara sukses. Setelah lulus dari Universitas Trisakti, Faisal yang tak lagi menjadi artis, memulai karirnya sebagai penasihat hukum dan bekerja di perusahaan pertambangan Indonesia sebagai legal officer. Pada tahun 2017, Faisal bergabung dengan firma hukum HFA Lawyers yang fokus menangani berbagai kasus ketenagakerjaan serta perusahaan. Meski bukan lagi artis, tapi circle pergaulan Faisal Hisyam masih tetap bersama artis-artis. Faisal diketahui tergabung dalam geng artis Humble Glam bersama Chico Jericho, Baim Wong, Wulan Guritno, dan lainnya. Selain itu, ia juga masih bisa menikmati hidup dengan sering melakukan traveling ke luar negeri.